Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Zhu Hengyu menebak dengan benar. Ketiga hal ini benar-benar membuat Fan Xian kehilangan banyak batu ajaib. Buah gentian saja harganya 200 batu energi sihir superior. Meskipun harga dua eliksir lainnya sedikit lebih murah, mereka berdua lebih dari 100 batu ajaib unggul. Anda harus tahu bahwa keempat naga ini tidak hanya sangat berharga di antara ular laut. Di antara suku domba iblis, itu juga merupakan hal yang langka. Khusus untuk alkemis, harga pasti tidak rendah. Sekalipun semua efeknya tidak dikembangkan untuk saat ini, itu tidak berarti bahwa semua itu tidak akan pernah dikembangkan. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak punya banyak uang untuk didukung, memaksa Fan Xian memaksakan uang. Alasan mengapa Zhu Hengyu begitu murah hati adalah karena dia mencintai Fan Xian. Meskipun Fan Xian hanya ketekunan 4 tubuh, Wu Gu tidak membedakan antara anak laki-laki. Namun di mata Zhu Hengyu, siapapun berharga. Bahkan jika pria seperti Fan Xian, mereka juga memiliki nilainya. Tidak hanya itu berharga, tetapi nilai ini juga sangat tinggi. Selanjutnya, Zhu Hengyu membutuhkan lebih banyak Hualong Xibao. Keempat jenis rumput roh ini bisa dikatakan lebih bermanfaat, lebih banyak lebih baik. Namun, jika Zhu Hengyu menyebar dan menjadi gila untuk mendapatkan 4 naga, apa hasilnya? Meskipun bagi kebanyakan orang, Hualong Xibao tidak dikenal sama sekali. Tapi Zhu Hengyu tidak akan sebodoh itu, berpikir bahwa tidak ada orang selain dia yang tahu. Khusus untuk Departemen Militer berpangkat tinggi, ini bukan rahasia sama sekali. Apa alasan mengapa orang Hai menyerbu setiap tahun? Selain makanan darah, semua jenis eliksir dan rumput semangat adalah tujuan utama invasi Hai. 4 naga Hualong adalah pengejaran utama dari invasi klan Hai. Karena itu, begitu Zhu Hengyu berani membeli Hualong Xibao di depan umum, dia tidak akan jauh dari kematian. Di sisi lain, Fan Xian tidak akan memiliki masalah ini. Meskipun dia meliriknya, Fan Xian hanya anak lelaki gemuk berusia awal 20-an. Namun faktanya, Fan Xian berusia lebih dari 300 tahun. Selama lebih dari 300 tahun, preferensi Fan Xian untuk memperoleh nama harta aneh dan aneh sudah dikenal luas. Tidak hanya Pulau Haihui, tetapi juga para pedagang yang berdagang dengan laut pada dasarnya mengetahuinya. Banyak pedagang akan membeli harta langka itu dari rumah lelang lain dengan harga murah dan membawanya ke Pulau Haixian untuk dilelang ke Fan Xian. Biasanya, mereka akan mendapat pengembalian yang bagus. Di mata Zhu Hengyu, nama Fan Xian adalah pakaian pelindung terbaik. Namanya, meskipun di kalangan sipil, sama sekali tidak diketahui. Tetapi di komunitas bisnis maritim, Fan Xian pasti terkenal. Lihatlah ruang koleksi Fan Xian. Ada puluhan ribu keping ditempatkan di sini, yang ia beli dan difoto sepotong demi sepotong. Tidak peduli apa dan berapa banyak yang diperoleh Fan Xian, itu pasti tidak akan menarik perhatian orang lain. Selama Fan Xian tidak terburu-buru untuk mengakuisisi Hualong Xibao, tidak akan ada masalah. Ada harta aneh lain yang harus ditutup, Fan Xian jelas adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk membeli keempat naga Hualong. Terutama di Zhu Hengyu, kandidat ini adalah satu-satunya. Jika tidak ada yang namanya Fan Xian, Zhu Hengyu benar-benar tidak tahu cara membeli Hualong Xibao ini dalam skala besar. Masalahnya sekarang adalah bahwa Fan Xian diharuskan untuk memperoleh 4 naga Hualong, dan Fan Xian diharuskan membeli sejumlah besar harta aneh lainnya untuk ditutup-tutupi. Ini membutuhkan banyak uang. Karena itu, Zhu Hengyu harus membayar mahal untuk mendapatkan Hualong Xibao dari Fan Xian. Hanya dengan cara ini, Fan Xian memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membantu Zhu Hengyu secara diam-diam mendapatkan harta yang dia butuhkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Berikan padamu, simpan saja. Jika kamu tidak bisa keluar, bagaimana kamu bisa mengumpulkan lebih banyak dan lebih baik koleksi untukku di masa depan?" Kali ini, ucapan Zhu Hengyu benar-benar menyentuh Fan Xian. Dia memang butuh uang sekarang. Karena kemajuannya yang sering, ayahnya dan seluruh keluarga Fan telah menyalahkannya. Dan kali ini uang Zhu Hengyu dapat dianggap sebagai solusi untuk kebutuhannya yang mendesak. Pada saat ini, Fan Xian sepenuhnya diyakinkan oleh Zhu Hengyu. Dia telah memutuskan bahwa dia harus mendapatkan semua hal langka untuk Zhu Hengyu di masa depan. Sekarang pikiran-pikiran dalam hatinya telah ditentukan, Fan Xian tidak akan mengundurkan diri. Utusan junior berkata, "Ya, kalau begitu aku akan menerima batu ajaib ini." Oke, Zhu Hengyu segera memutar pergelangan tangannya, dan buah gentian, rumput naga merah dan rumput hati naga dibawa ke cincin dimensi olehnya. Setelah itu, segalanya menjadi lebih sederhana. Zhu Hengyu mengikuti pria gemuk kecil Fan Xian dan Niseng ke keluarga Fan dan sepenuhnya menyelesaikan dendam ini. Keluarga Fan juga menyapa Zhu Hengyu dan Niseng.
Awalnya, ketika dia mendengar bahwa Fan Xian berani membuat marah Zhu Hengyu, keluarga Fan semua marah. Ini terlalu lembab untuk melihat Fan Jiahuo ingin mencari sesuatu untuk Fan Jiakan. Murid-murid Moyang Jianzong tidak mengerikan, yang mengerikan adalah bahwa mereka memiliki tanda-tanda Moyang Jianzong tergantung pada mereka. Jika Anda memprovokasi seorang murid dari Moyang Jianzong, Anda setara dengan memprovokasi Moyang Jianzong. Demon Sword Sect sangat menyebalkan. Awalnya, keluarga Fan telah membuat keputusan. Tepat ketika Zhu Hengyu dan Niseng pergi, Fan Xian akan mengalami kesulitan. Musuh-musuh Fan Xian dalam keluarga diam-diam menyeringai, mengejek lelaki kecil Fan Fan yang gemuk, dan dia akan kurang beruntung. Tetapi saya tidak pernah memikirkan hal itu setelah titik balik. Fan Xian tidak hanya memiliki dendam dengan Zhu Hengyu. Tampaknya dia juga berteman dengan Zhu Hengyu. Bahkan, Zhu Hengyu menyatakan penghargaan dan dukungannya untuk Fan Xian di depan umum. Sebuah kata tanpa kenalan membuat keluarga Fan tidak bisa berkata-kata. Musuh Fan Xian bahkan membenci gigi mereka. Di mata mereka, Fan Xian diberkati oleh kemalangan. Tidak hanya dia tidak dihukum, tetapi dia juga didukung oleh para murid dari Demon Sword Sect. Para tetua yang berkuasa keluarga Fan juga terkesan oleh Fan Xian. Status Fan Xian di rumah sangat berbeda. Jika Zhu Hengyu hanyalah murid biasa dari Demon Sword Sect itu saja. Keberadaan seperti Niseng tidak penting sama sekali. Tapi Zhu Hengyu berbeda, tetapi dia memiliki harapan untuk menjadi kepala sekte pedang setan yang baru. Menghadapi potensi stok seperti itu, apalagi anggota biasa keluarga Fan, bahkan Master Fan itu harus dihormati, dimanjakan, atau bahkan tergagap. Setelah menangani masalah ini di sini, Zhu Hengyu awalnya berencana untuk berangkat sesegera mungkin. Tapi keluarga Fan terlalu antusias, mereka harus tinggal bersama Zhu Hengyu dan Niseng. Zhu Hengyu dan Niseng tidak tahan dengan antusiasme ini dan hanya bisa makan. Semua orang di jamuan makan mengobrol. Antusiasme keluarga Fan membuat Zhu Hengyu agak tidak berkelanjutan. Untungnya, keluarga Fan tidak semua orang yang tidak memiliki penglihatan. Sekarang dia tahu bahwa Zhu Hengyu suka diam, dia secara alami tidak akan menyimpannya dengan paksa. Perjamuan itu berakhir dengan tawa dan tawa, melawan matahari yang terbenam. Di malam hari, itu adalah waktu penunjukan Zhu Hengyu dan Zheng Xiaoyu, jadi Zhu Hengyu tidak bisa ditunda lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Fan dan Niseng, Zhu Hengyu bergegas ke tempat kapal berlabuh. Fan Xian, pria gemuk, mengemudi sendiri, dan bersama dengan Niseng, mengirim Zhu Hengyu ke dermaga. Ketika dia berpisah, dia diam-diam memberitahu Zhu Hengyu bahwa keluarganya telah meningkatkan biaya tahunannya. Sekarang Fan Xian bisa mendapatkan biaya 1000 batu energi magis superior setiap tahun. Jumlah uang ini sangat kecil. Zhu Hengyu juga tersenyum dan memberi selamat padanya. Aku bisa membeli lebih banyak dan koleksi yang lebih baik di masa depan. Fan Xian mengangguk bahagia setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, pastikan tidak ada orang di sekitar. Zhu Hengyu berbisik. Apa yang diakui Zhu Hengyu sebenarnya tidak rumit. Dia hanya mengatakan kepada Fan Xian bahwa mulai sekarang, tidak peduli berapa banyak Fan Xian mengadopsi, berapa banyak uang yang dia habiskan. Selama itu adalah buah gentian, rumput hati naga, bunga naga merah, ambergris, keempat jenis rumput roh ini. Zhu Hengyu akan membeli semuanya dengan harga 1000 batu ajaib superior. Di bawah godaan uang, Zhu Hengyu tidak khawatir tentang pria kecil yang gendut ini, dan dia tidak sepenuhnya mendapatkan keempat roh ini. Inilah yang terjadi di dunia ini. Mengandalkan persahabatan dan kebenaran bukanlah solusi jangka panjang. Yang paling maha kuasa dan paling memotivasi adalah stimulasi uang. Dengan 10 kali lipat untung, Zhu Hengyu tidak percaya pria gendut kecil ini bisa tahan. Jangan melihat Zhu Hengyu menghabiskan 1000 batu energi magis tingkat tinggi untuk membeli Hualong Sibao. Namun, melalui tangan Chang Sui, Hualong Sibao ini dapat menjual setidaknya 100.000 batu ajaib unggul. Jika Anda bisa mendapatkan seluruh rangkaian 4 naga, harga paket langsung menjual 500.000 batu ajaib superior, benar-benar sepotong kue. Dan Zhu Hengyu mendapat satu set lengkap 4 naga dari Fan Xian, tetapi ia hanya membutuhkan 4.000 batu energi magis superior. Seperti pepatah lama, jika Anda ingin kuda berlari, Anda harus menggembalakannya. Zhu Hengyu tidak akan cukup bodoh untuk menginginkan kudanya berlari dan kudanya tidak makan rumput. Tentu saja, Zhu Hengyu juga menjelaskan. Bagaimanapun, Fan Xian tidak boleh mengabaikan harta langka lainnya hanya karena uang. Sama seperti dua persyaratan yang disebutkan Zhu Hengyu di awal. Pertama-tama, semua harta yang dibeli oleh Fan Xian hanya bisa dijual ke Zhu Hengyu. Kedua, Fan Xian harus menjaga hobinya, dia tidak bisa membeli Hualong Sibao daripada harta lainnya karena uang. Selama itu adalah harta langka, asalkan harganya tetap di bawah level, dia harus membelinya. Dihadapkan dengan permintaan Zhu Hengyu, mata lelaki gendut itu menyipit. Tentu saja, tidak ada yang tidak suka uang. Di dunia ini, satu-satunya hal yang disukai semua orang adalah uang. Faktanya, favorit pria gendut itu adalah membeli berbagai bunga eksotis dan harta langka.
Selama kuantitasnya langka dan harganya cukup rendah, lelaki gemuk kecil itu tidak tahan untuk tidak membelinya. Ini tidak ada hubungannya dengan uang, itu sepenuhnya berasal dari cinta Fan Xian. Permintaan Zhu Hengyu kepadanya adalah kehidupan yang selalu dia impikan. Meskipun, ia akan kehilangan buah gentian, rumput hati naga, bunga naga merah, ambergris, keempat harta ini. Namun, kurangnya 4 jenis harta ini memberinya modal yang cukup untuk memperoleh lebih banyak jenis harta. Ini benar-benar lebih baik untuk pria gendut. Menyaksikan lelaki gemuk Fan Xian dan Zhu Hengyu saling melengkapi. Niseng tidak bisa membantu tetapi tersesat untuk sementara waktu. Sudah bisa diduga dalam beberapa tahun mendatang. Zhu Hengyu akan berjalan di awan, lurus ke atas. Tidak hanya kekuatan akan sangat meningkat, tetapi juga identitas dan status, dan bahkan kekuatan di tangan akan meningkat dengan cepat. Pria gemuk Fan Xian, meskipun ia tidak akan dipromosikan, pasti dapat menghasilkan banyak uang. Zhu Hengyu, master emas besar, ada di belakangnya. Cowok kecil yang gemuk pasti bisa menghasilkan banyak uang. Belum lagi, sejauh menyangkut hari ini, Zhu Hengyu memberi si kecil gemuk 3000 batu energi magis superior. 3000 batu ajaib unggul. Dengan begitu banyak uang, Niseng belum pernah melihatnya dalam hidupnya. Melihat kehilangan Niseng, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya. Meskipun Niseng hanyalah orang kecil yang penindas dan ketakutan. Tetapi di dunia ini, orang kecil seperti itu adalah arus utama. Sudah pasti kebiasaan buruk untuk menggertak dan menjadi keras. Tetapi jika mereka tidak melakukan ini, mereka tidak bisa bertahan hidup. Tidak semua orang bisa seperti Zhu Hengyu. Miliki cukup nyali, cukup kemampuan, berhadapan langsung dengan siapapun. Berpikir sebentar, Zhu Hengyu memandang Fan Xian dan berkata sambil tersenyum, tidak cukup memiliki uang sendirian. Kamu juga harus menguasai kekuatanmu sendiri dan menciptakan kekuatanmu sendiri. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pria gemuk kecil itu mengangguk lagi dan lagi. Pria kecil yang gemuk itu tidak bodoh, dia tahu pentingnya kekuasaan lebih dari orang lain. Tidak kemanapun kamu pergi, pria gemuk kecil akan mengikuti dua pria besar dan kuat dari tubuh sihir setinggi 30 tingkat. Dan di sekitar ruang harta karun rumah, ada 10 biksu dengan 30 tingkat tubuh sihir yang ditempatkan setiap saat. Apakah tidak semua kekuatan ini? Memandang ekspresi puas pria kecil yang gendut itu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Tanpa daya menatap Fan Xian, kata Zhu Hengyu. Kamu hanya kekuatan, bukan kekuatan. Yang kuat memiliki kekuatan. Yang berkuasa belum tentu memiliki hak. Perbedaan keduanya masih sangat besar. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Fan Xian juga tidak berdaya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu ini? Para murid moyang Jianzong hanya bisa berbicara tentang kekuasaan. Dan biksu biasa, bahkan jika tingkat tubuh sihirnya tinggi, tidak dapat berbicara tentang kata kekuatan. Kali ini, konflik Zhu Hengyu dan Fan Xian, Zhu Hengyu menang karena kekuatan yang dibawanya. Bahkan jika Fan Xian memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa mengalahkan Zhu Hengyu. Tapi saya tidak berani melakukannya. Kalau tidak, apa yang menunggunya harus dihancurkan. Apa itu kekuatan? Kekuatannya adalah aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku bisa menggertakmu. Dan Anda dapat memukul saya, tetapi Anda harus berlutut di depan saya dan mengaku kepada saya. Melihat ekspresi pahit Fan Xian, Zhu Hengyu menepuk bahu Fan Xian, dan kemudian menunjuk kontrol Ni Seng Dao, ini tidak sesulit yang Anda pikirkan. Banyak hal hanya dapat dicapai jika Anda berani berpikir. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Fan Xian tampak kosong. Namun, Ni Seng memahaminya secara instan. Jelas, Zhu Hengyu ingin menyatukan Fan Xian dan Ni Seng menjadi satu tim. Di seluruh tim, Fan Xian bertanggung jawab atas operasi bisnis, dan Ni Seng bertanggung jawab atas pengawalan dalam kekuasaan. Ingin memahami niat Zhu Hengyu, Fan Xian tiba-tiba membelalakan matanya dan berteriak berseru. Di hati Fan Xian, murid-murid moyang Jianzong semuanya berada di atas, siapa yang peduli dengan anak-anak keluarga di daerahnya. Fan Xian pasti terlalu banyak berpikir. Bahkan murid-murid moyang Jianzong sebenarnya dibagi menjadi 3, 6, dan 9. Murid-murid Jianzong yang kuat, berbakat dan berbakat tentu saja agung. Namun, sebagian besar murid Jianzong sebenarnya memiliki potensi yang terbatas. Mereka yang berada di dasar murid Jianzong juga sangat suram. Namun, hanya ada satu sekte pedang setan di Pulau Setan Domba Luar. Di wilayah Pulau Luar Iblis, ada ratusan pulau kecil yang mirip dengan Pulau Haihui. Murid-murid moyang Jianzong tersebar, dan ada beberapa orang di setiap pulau. Ditambah dengan status luhur dan status para murid dari Demon Sword Sect, semua orang memiliki ilusi. Di mata semua orang, semua murid moyang Jianzong identik dengan kekuasaan dan kekayaan. Namun faktanya, sebelum Zhu Hengyu bergabung dengan moyang Jianzong, ia hanyalah seorang pengemis. Bahkan setelah bergabung dengan Demon Sword Sect, pada kenyataannya, itu pahit, dan tidak ada prestise sama sekali. Karena itu, selama cukup uang dibayarkan, bahkan murid-murid moyang Jianzong dapat disewa atau bahkan dibeli. Seperti kata pepatah lama, uang bisa digunakan. Di dunia ini, ada sangat sedikit hal yang tidak bisa dibeli dengan uang.
Tentu saja, untuk menyewa dan membeli itu tidak boleh dilakukan di Pulau Haihui. Para murid di sini memiliki cakrawala yang terlalu tinggi. Selain itu, dalam semangat untuk bisa bertahan satu langkah pada satu waktu, setiap kali diperlukan harga tinggi. Bagaimanapun, murid-murid Moyang Jianzong sangat mobile. Saya mengambil tugas bulan ini dan mungkin ditempatkan di Pulau Haihui. Dia mungkin pergi bulan depan, dan mungkin tidak kembali seumur hidup. Karena itu, tidak ada yang berbicara tentang air yang mengalir lama. Setelah Anda sampai di pintu, jangan membuka harga tinggi, tolong jangan bergerak. Dan jika ingin menyewa dan menyewa di dalam Moyang Jianzong, semuanya benar-benar berbeda. Nisenglah yang memulai, dan Fan Xian yang menghasilkan uang. Sangat mudah untuk membentuk tim pendamping. Dengan tim seperti itu benar-benar dilindungi oleh tim penjaga yang dibentuk oleh murid Jianzong. Seluruh Pulau Iblis Domba Luar benar-benar tidak ada yang berani mengacaukan. Karena itu, Zhu Hengyu mengatakan ini, Niseng dan Fan Xian, keduanya tiba-tiba membuka mata mereka. Ketika Niseng maju untuk membentuk tim pendamping ini, dia menguasai sebuah tim, dan dia telah mendapatkan kekuatan sejak saat itu. Jika Fan Xian membayar uang dan menyewa penjaga ini, tidak akan ada kekhawatiran. Pada saat itu, tidak hanya di Pulau Haihui ini, bahkan jika dia meninggalkan pulau ini, dia juga dapat menyeberangi lautan. Dengan sukacita, Fan Xian dan Niseng pergi bersama. Selanjutnya, mereka akan melakukan diskusi yang hidup untuk mengeksplorasi kemungkinan kerjasama. Di sisi lain, Zhu Hengyu juga menemani perasaan senang setelah matahari terbenam. Pada waktu yang ditentukan, saya kembali ke kapal dagang. Pada saat ini, banyak orang telah kembali. Di depan kapal dagang, banyak orang berdiri dalam kelompok 3 atau 5. Ini adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Zhu Hengyu untuk membeli eliksir. Tetapi sekelompok orang yang mengikuti Zheng Xiaoyu untuk menemukan imigran tidak kembali. Sebelum Zheng Xiaoyu kembali, Zhu Hengyu baru saja menghitung ramuan yang diterima. Kemudian Zhu Hengyu duduk di haluan kapal, dan para pejuang dari 30 segmen tubuh sihir, satu persatu, mengirim ramuan yang dikumpulkan ke Zhu Hengyu. Seseorang di sampingnya mencatat jumlah masing-masing eliksir untuk Zhu Hengyu. Setelah statistik ini dikumpulkan dari lebih dari 10.000 eliksir. Harga ramuan ini tidak tinggi. Paling tidak hanya beberapa batu ajaib tingkat rendah. Yang mahal hanya membutuhkan beberapa ribu batu ajaib tingkat rendah. Bahkan tidak ada harga ramuan ajaib yang lebih tinggi dari 10.000 batu ajaib tingkat rendah. Kemudian, menurut statistik ini lebih dari 10.000 eliksir berharga lebih dari 10 juta batu ajaib tingkat rendah. Dan diubah menjadi batu ajaib yang unggul, harganya hanya lebih dari 1.000 keping. Anda harus tahu bahwa Zhu Hengyu menghabiskan lebih dari 4.000 keping batu ajaib unggul untuk membeli keempat naga. Namun, harga keempat naga ini tidak dapat dibandingkan dengan eliksir biasa ini, dan mereka sama sekali tidak sebanding. Salah satu dari 4 naga di Hualong dapat dilahirkan, dan dapat memicu badai berdarah dalam keluarga ular laut. Tetapi ramuan lain hanya bisa membuat ular laut menghabiskan lebih banyak uang untuk membelinya. Menurut perkiraan Zhu Hengyu, 10.000 jenis eliksir ini dapat menghasilkan setidaknya 100.000 batu energi sihir unggul, atau bahkan lebih. Keuntungan di dalamnya benar-benar mengerikan, setidaknya itu adalah laba 100 kali lipat. Biaya 1.000 batu ajaib superior dapat ditukar dengan kekayaan 100.000 batu ajaib superior. Dan Zhu Hengyu tidak akan pergi melaut dengan armada setiap hari. Selain itu, Zhu Hengyu tidak berpikir bahwa ia hanya dapat memiliki kapal dagang ini selamanya. Permintaan kewarganegaraan Hai hampir tidak terbatas. Sekalipun terbatas, kebutuhan ratusan juta biksu ular laut tidak akan pernah bisa terpuaskan oleh transportasi perahu kecil. Tingkat menghasilkan uang ini terlalu dilebih-lebihkan. Bahkan jika dibandingkan dengan keluarga Su, itu pasti akan menjadi sampah. Dengan begitu banyak batu energi magis untuk didukung, pengembangan Heavenly Magic Island pasti akan sangat cepat. Pada saat itu, penduduk desa di desa Tianmo hampir bisa dipersenjatai dengan gigi mereka. Pada saat itu, jika ada bencana samudera lagi, mereka dapat melawannya dengan sangat mudah. Zhu Hengyu masih sangat puas dengan keuntungan hari ini. Meskipun suatu hari hampir mengambil sepertiga dari semua kekayaan yang terkumpul sebelum desa iblis. Tetapi sekali lagi, keuntungan mereka sangat kaya. Belum lagi hal lain, jika Zhu Hengyu menyerah, 4 naga kimia dan 4 harta karun saja akan membawa mereka banyak kekayaan. Setelah mengatur 30 segmen prajurit untuk beristirahat di kabin, Zhu Hengyu dengan sabar menunggu kembalinya Zheng Xiaoyu. Menantikan kejutan Zheng Xiaoyu. Namun, seiring berjalannya waktu, Zheng Xiaoyu lambat untuk kembali. Tiba-tiba, Zhu Hengyu khawatir. Tapi kemudian saya berpikir lagi, ini adalah Pulau Haihui, milik situs Demon Sword Sect. Dan Zheng Xiaoyu juga sangat pintar. Seharusnya tidak ada kejutan. Yang paling penting adalah bahwa ada lebih dari 50 prajurit dengan 30 bagian tubuh yang menemaninya. Tetapi meskipun dia tahu bahwa Zheng Xiaoyu akan baik-baik saja, dia masih khawatir. Pada saat ini langit benar-benar gelap.
Zhu Hengyu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berdiri, siap untuk keluar dan mencarinya. Saat itu, ada suara berisik di kejauhan. Zhu Hengyu melihat dari dekat dan menemukan kerumunan orang berjalan menuju tempat ini. Pada saat ini langit redup, dan Zhu Hengyu hanya bisa melihat samar-samar bahwa sepotong tekanan hitam datang ke arah ini. Segera, ketika bayangan mendekat, Zhu Hengyu akhirnya melihat situasinya. Adalah Zheng Xiaoyu yang berada di garis depan kerumunan. Di belakang Zheng Xiaoyu adalah sekelompok orang kasar domba iblis. Di belakang mereka ada 50 prajurit dengan 30 segmen tubuh sihir. Melihat kerumunan di depannya, Zhu Hengyu tidak bisa mengatakan dengan pasti berapa banyak orang di sana. Namun, Zhu Hengyu memperkirakan bahwa orang-orang ini juga memiliki 3 atau 500 orang. Namun saat ini, ia masih diremehkan. Datang ke Zhu Hengyu, Zheng Xiaoyu melaporkan dengan hormat. Tuan Qi, Zheng Xiaoyu tidak dipermalukan. Sebanyak 600 penduduk desa terdaftar. Apa? Zhu Hengyu terkejut, dan kemudian pulih dengan cepat. Zheng Xiaoyu tidak mengecewakannya, yang telah sepenuhnya melampaui harapan aslinya. Ketika Zhu Hengyu berkeliaran di kota Haihui, ia menemukan bahwa orang-orang terbawa di sini, meskipun menjalani kehidupan yang sulit. Tetapi selama Anda bersedia melakukannya, Anda akan bisa makan dan memakai. Karena itu, Zhu Hengyu tidak punya banyak harapan untuk merekrut imigran dari Pulau Haihui. Tapi Zheng Xiaoyu adalah Zheng Xiaoyu, dan dia melakukannya. Melihat para imigran ini, Zhu Hengyu sangat senang. Mengangguk dengan puas, menatap Zheng Xiaoyu dengan menyetujui dan berkata, "Yah, kali ini kamu melakukannya dengan baik. Aku sangat puas." Zhu Hengyu percaya pada visi Zheng Xiaoyu. Dia pasti tidak akan memilih mereka yang malas dan enak untuk pergi ke Pulau Iblis. Namun, Zhu Hengyu juga ingin tahu tentang bagaimana Zheng Xiaoyu melakukannya. Zhu Hengyu bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia melakukannya sendiri, dia tidak bisa melakukannya dengan begitu indah. Dan Zheng Xiaoyu juga menjelaskan alasannya kepada Zhu Hengyu. Bahkan, ketika Zheng Xiaoyu pertama kali mulai merekrut imigran, situasinya sama dengan yang dipikirkan Zhu Hengyu. Tidak ada yang mau pergi bersama mereka sama sekali. Bahkan ketika mereka pergi ke Pulau Anping, mereka memandang Zheng Xiaoyu seperti orang gila. Ini juga memberi Zheng Xiaoyu pukulan besar. Namun, Zheng Xiaoyu dengan cepat pulih dan siap untuk merayu mereka dengan batu energi ajaib. Namun, warga sipil dari kota-kota Haihui ini tinggal di sini untuk kehidupan yang nyaman, dan tidak akan diganggu oleh ular laut. Bahkan jika Zheng Xiaoyu mendapatkan harga tinggi dari 200 batu ajaib tingkat rendah, hanya ada sedikit orang yang bersemangat. Di mata Zheng Xiaoyu, orang-orang ini juga tipe orang yang malas yang tidak mencari kemajuan dan menolak untuk bekerja keras. Bagi orang-orang ini, Zheng Xiaoyu benar-benar tidak tertarik. Tepat ketika Zheng Xiaoyu bingung, seorang anak di kerumunan dengan pakaian compang camping menarik perhatiannya. Gaun anak itu jelas lebih usang daripada yang lain di sekitarnya. Dan anak itu masih lapar dan wajahnya kurus dan kurus. Sekilas, dia belum makan berhari-hari. Melihat anak itu, Zheng Xiaoyu memikirkan kemungkinan. Jadi dia membeli roti kukus di sisi jalan, dan memberikannya kepada anak itu sambil tersenyum. Awalnya, anak-anak masih sedikit takut lahir. Tetapi godaan roti daging baginya terlalu besar. Kesabaran anak itu pasti sangat lemah, jadi pada akhirnya dia tidak bisa menahan godaan dan mengambil roti yang dikirimkan oleh Zheng Xiaoyu. Setelah makan roti, sikap anak-anak terhadap Zheng Xiaoyu juga jauh lebih baik. Zheng Xiaoyu terlahir cantik, dan kelembutan yang sengaja ia perlihatkan membuat anak itu merasa baik. Melalui mengobrol dengan anak ini, Zheng Xiaoyu menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Banyak penduduk di Pulau Haihui ini tidak tinggal di kota Haihui. Karena harga rumah di kota Haihui sangat mahal, sebagian besar warga sipil disewa dan hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Dan beberapa orang bahkan lebih buruk lagi. Mereka bahkan tidak bisa menyewa, mereka hanya bisa tinggal di luar kota. Selain itu, ketika kota Haihui memasuki kota, ia perlu mengisi batu ajaib tingkat rendah, yang membuat banyak orang semakin tidak mampu menghabiskan hidup mereka. Jika bukan kota Haihui, itu akan terbuka untuk semua orang secara gratis setiap 7 hari. Orang-orang miskin yang tinggal di luar kota mungkin mati kelaparan. Meski begitu, kehidupan mereka masih sangat sulit. Sebagian besar waktu hidup dengan memancing. Juga sangat berbahaya bahwa penangkapan ikan mungkin menghadapi serangan dari suku laut. Setelah mendengarkan anak-anak, Zheng Xiaoyu merasa senang. Penemuan ini sangat penting. Selanjutnya, Zheng Xiaoyu meminta anak-anak untuk membawanya untuk menemukan penduduk miskin yang tinggal di luar kota Haihui. Anak itu pertama-tama membawa Zheng Xiaoyu ke rumahnya sendiri. Orang tua anak-anak sangat gugup ketika mereka melihat Zheng Xiaoyu dan 50 monster dan 30 segmen pejuang di belakangnya. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Zheng Xiaoyu. Zheng Xiaoyu juga tahu tentang Tang Tu, tetapi tugas yang dipercayakan Zhu Hengyu untuk urusannya. Jadi dia hanya bisa menjelaskannya dengan berani. Zheng Xiaoyu awalnya ingin menaikkan harga satu persatu, dan langkah demi langkah untuk membiarkan pasangan miskin masuk ke dalam godaan uang.
Tetapi hasilnya benar-benar di luar harapan Zheng Xiaoyu. Zheng Xiaoyu siap memulai dengan 50 buah batu energi sihir inferior, dan kemudian menambahkan 10 buah dan 10 buah ke atas. Akibatnya, Zheng Xiaoyu hanya mengatakan bahwa dia akan pindah ke Pulau Anping, dan setelah memberikan 50 batu ajaib tingkat rendah, pasangan itu setuju dengan gembira. Ini membuat Zheng Xiaoyu terpana. Namun, kemudian dia ingin mengerti. Orang-orang miskin ini bahkan tidak memiliki batu energi magis tingkat rendah yang memasuki kota. Apakah 50 energi magis inferior ini menghasilkan sejumlah besar uang? Dan mereka tinggal di luar kota Haihui, dan mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan sama sekali. Para murid dari Sekte Pedang Setan juga kewalahan dan lemah. Dibutuhkan banyak energi untuk melindungi kota Haihui yang besar. Jadi bagi orang-orang miskin di luar kota ini, mereka benar-benar tidak punya cara untuk mengatasinya. Orang-orang miskin di luar kota-kota ini telah dilecehkan oleh orang Hai. Jika tidak begitu miskin sehingga mereka tidak punya uang untuk naik perahu, mereka akan pindah ke tempat lain. Sekarang Zheng Xiaoyu sebenarnya memegang sejumlah besar 50 batu ajaib tingkat rendah untuk mengundang mereka beremigrasi. Tentu saja mereka sangat senang. Bahkan jika rumah baru itu tidak baik, itu tidak akan lebih buruk daripada sekarang. Setelah mengetahui hal ini, imigrasi lebih mudah. Kemudian Zheng Xiaoyu meminta kedua pasangan untuk membawa kelompok prajurit di tahap ke-30 tubuh iblis dan mulai mencari-cari orang-orang miskin yang tidak bisa memasuki kota. Karena mereka berkumpul bersama, mereka mungkin diserang oleh ular laut secara kolektif, sehingga orang-orang miskin ini hidup berjauhan. Namun, masih ada banyak koneksi di antara mereka, dan masih sangat mudah untuk membawa mereka menemukan orang. Dengan cara ini, segalanya menjadi mulus. Orang-orang miskin ini benar-benar bermasalah. Mereka mendengar bahwa mereka dapat memperoleh 50 batu energi magis tingkat rendah, serta tempat tinggal di Pulau Anping, bahkan mereka menangis. Berita ini dengan cepat menyebar di kalangan orang-orang tingkat rendah ini. Orang-orang pekerja keras datang untuk mendaftar untuk imigran setelah mendengar berita itu. Awalnya Zheng Xiaoyu yang memohon orang lain untuk berimigrasi, tetapi sekarang orang-orang ini memohon kepada mereka. Perubahan celah ini juga membuat Zheng Xiaoyu merasa tak ada habisnya. Tapi dia tidak santai, ada banyak orang datang, tetapi dia harus memilih. Lagi pula, mereka yang malas, Zhu Hengyu tentu tidak akan mau. Dan Zheng Xiaoyu, sebagai asisten Zhu Hengyu, harus membantunya menyingkirkan orang-orang ini. Karena alasan inilah banyak waktu hilang, jika tidak Zheng Xiaoyu akan kembali setelah menyelesaikan tugas. Setelah mendengarkan penjelasan Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu mengangguk puas dan memujinya lagi, bahkan melebih-lebihkan blues on Zheng Xiaoyu. Tetapi pada akhirnya, Zheng Xiaoyu tidak pelit tentang pemilihan 600 imigran yang telah dipilih. Meskipun dikatakan sebelumnya bahwa hanya ada 50 batu ajaib yang lebih rendah, Zheng Xiaoyu sebagai seorang wanita masih baik hati. Orang-orang memberi mereka 100 batu kekuatan sihir tingkat rendah. Harga ini benar-benar tidak menyakitkan untuk Zhu Hengyu. Tetapi bagi para imigran itu, sama sekali berbeda. 100 batu energi magis tingkat rendah ini cukup bagi mereka untuk hidup hemat selama 1 tahun penuh. Zhu Hengyu dapat sepenuhnya memahami hati acuh tak acuh Zheng Xiaoyu. Jadi setelah mendengarkan laporan Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu tidak hanya tidak menunjukkan ketidaksenangan, tetapi juga memuji pujian sepenuh hati Zheng Xiaoyu. 600 penduduk desa ini hanya menghabiskan 6 potong batu energi magis superior oleh Zhu Hengyu. Tetapi 600 orang ini dapat menukar Zhu Hengyu dengan 800 prestasi militer. Zhu Hengyu memahaminya dengan sangat baik, jadi Zhu Hengyu tidak hanya tidak menekan batu energi magis ini, tetapi juga merasa bahwa para imigran ini diberi lebih sedikit. Untungnya, Zheng Xiaoyu lebih masuk akal dan mencegah gagasan Zhu Hengyu tentang kenaikan harga. Bagaimanapun, Pulau Iblis masih harus berkembang, mereka masih harus menabung sedikit. Dan, perdagangan mereka dengan ular laut belum secara resmi dimulai. Bahan obat yang diterima belum berubah menjadi batu ajaib nyata. Jadi untuk saat ini, jangan terlalu licik. Semuanya diselesaikan dengan memuaskan dan semuanya sangat gembira. Pada saat ini sudah gelap dan mereka harus berangkat dan bergegas kembali ke Pulau Tianmo. Untuk memberikan ruang bagi para imigran miskin, semua prajurit di segmen 30 tubuh sihir datang ke geladak. Seluruh kapal kargo penuh. Untungnya, Zhu Hengyu memiliki cincin dimensi yang dapat menampung lebih dari 10.000 ramuan. Kalau tidak, orang-orang ini menambahkan begitu banyak herbal. Zhu Hengyu khawatir mereka mungkin akan tenggelam. Meskipun 700 orang ini masih sedikit kelebihan berat badan, mereka memiliki efek yang kecil. Itu hanya memperlambat banyak kapal. Itu sangat ramai. Para pejuang di 30 segmen tubuh sihir, berkumpul dalam kelompok 3 atau 5, baik minum atau mengobrol. Dan beberapa warga desa yang berani juga bergabung dalam diskusi mereka. Ada juga beberapa anak untuk pertama kalinya di kapal, mereka bersemangat untuk bolak-balik antara geladak dan kabin. Zhu Hengyu dan Zheng Xiaoyu berdiri di haluan kapal, melihat pemandangan yang meriah dan tersenyum ke seluruh penjuru. Semua ini sangat harmonis dan indah. Tetapi situasi yang harmonis dan indah ini segera hancur.
Saat malam semakin gelap, kabut di atas permukaan laut menjadi semakin tebal. Melihat kabut di depannya, mata Zhu Hengyu sedikit rumit, karena dia ingat Zheng Xiaoyu tadi malam. Zheng Xiaoyu, yang berdiri di sampingnya, jelas ingat apa yang terjadi tadi malam. Dan sekarang gaun Zhu Hengyu masih ada di kamar Zheng Xiaoyu. Memikirkan pipinya kemerahan di sini. Tapi sekarang malam itu sangat gelap, tetapi tidak ada yang menganggapnya aneh. Tepat ketika mereka berdua memikirkan hal-hal di hati mereka, kapal kargo yang awalnya lambat karena kelebihan berat badan berhenti secara langsung. Ketika kapal kargo berhenti, semakin banyak orang menemukan situasi aneh ini. Malam itu kaya, disertai dengan kabut tebal yang lembab, sebuah perahu berhenti sendirian di tengah laut, tanpa bagian depan desa dan toko, dan tidak ada perahu lain di sekitarnya. Ini adalah hal yang sangat menakutkan bagi orang-orang di kapal. Untuk mengetahui sifat domba iblis yang ditularkan melalui air, tidak ada bandingannya dengan makhluk-makhluk di laut. Pada saat ini, semua penduduk desa mulai panik, dan para pejuang dari 100 setan dan 30 segmen juga mengerutkan kening. Situasi saat ini sangat aneh, dan mereka juga agak khawatir. Tapi mereka semua bertarung keras, dan level monster ada di sana, tetapi mereka tidak panik. Pada saat ini Zhu Hengyu juga pulih, dia melihat sekeliling dengan serius. Tapi itu gelap dan Zhu Hengyu tidak bisa melihat apapun. Apa yang terjadi? Zhu Hengyu berjalan ke arah jurumudi, memandang ke arah si pengemudi, dan mengerutkan kening serta bertanya. Jurumudi adalah kapten kapal kargo. Perdagangan antara desa Anping dan luar dilakukan olehnya di kapal kargo ini. Kapten ini memiliki banyak pengalaman berlayar, jadi sekarang hal aneh terjadi, Zhu Hengyu adalah yang pertama memikirkannya. Hanya saja kapten tidak pernah mengalami situasi seperti itu, dan dia juga bingung. Tanpa mendapat jawaban dari kapten, alis Zhu Hengyu mengerut lebih kencang. Pada saat ini, Zheng Xiaoyu mulai memerintah 100 tentara, memenuhi tuntutan penduduk desa yang berada dalam keadaan kebingungan. Penduduk desa sudah menyesali imigrasi. Mereka hidup di Pulau Haihui, meskipun sangat sulit, tetapi setidaknya masih hidup. Tetapi sekarang, mereka dapat terbunuh di laut ini kapan saja. Bagaimana ini tidak membuat mereka takut, bagaimana mungkin mereka tidak panik? Zheng Xiaoyu hanya bisa menenangkan semua orang sebanyak mungkin, meskipun hatinya benar-benar tidak berdasar, karena situasi ini benar-benar terlalu aneh. Pada saat ini, angin jelas tidak kecil, dan layar juga menjerit oleh angin kencang. Tetapi seluruh kapal tidak bergerak sama sekali, sehingga berhenti dengan tenang di laut. Pada saat ini, anak-anak tidak mengetahui keseriusan masalah ini. Seorang anak lelaki kecil bahkan dengan anehnya menjulurkan kepalanya keluar dari pagar kapal ingin melihat apa yang terjadi. Ibu anak kecil itu melihat kelakuannya yang berbahaya dan bergegas untuk berhenti. Dan tepat pada saat ini, perubahan itu menonjol. Saya melihat bayangan gelap tiba-tiba muncul dari laut yang tenang, dan kemudian dengan cepat pergi ke arah anak kecil itu. Tidak ada yang menanggapi serangan mendadak ini. Bocah lelaki itu diseret oleh bayangan dalam sekejap. Cepat, nyalakan sihir api. Zhu Hengyu bereaksi terlebih dahulu, meneriaki Zheng Xiaoyu sambil menarik keluar pedang sihir haus darah di pinggangnya. Zheng Xiaoyu juga waspada. Sebelum kata-kata Zhu Hengyu selesai, dia telah mengambil 7 staf pembunuh dari pinggangnya dan dengan cepat mengumpulkan semburan api ajaib. Kali ini, karena masih ada bocah laki-laki, dan kapalnya juga terbuat dari kayu, Zheng Xiaoyu takut bocah itu mungkin terluka secara tidak sengaja, dan mungkin juga menyalakan kapal kargo, sehingga kekuatannya untuk meledakkan api ajaib kali ini tidak penuh. Dan hanya karena itu tidak memiliki kekuatan penuh, itu dibuang. Jadi semburan api ajaib ini tidak kuat, tetapi kecepatan kohesi sangat cepat. Hanya butuh 3 napas sejak bocah kecil itu ditangkap oleh bayang-bayang hingga Zheng Xiaoyu meledakkan api ajaib. Pada saat ini, bocah laki-laki itu masih di udara, dan tidak terseret ke laut oleh bayangan. Tempat api sihir Zheng Xiaoyu diarahkan adalah tempat bayangan itu harus ditarik ke laut. Ledakan. Sebuah ledakan kuat meletus. Seluruh kapal kargo bergetar hebat. Meskipun Zheng Xiaoyu tidak menggunakan semua kekuatannya untuk menggunakan api sihir meledak. Tetapi dengan efek pembesar dari Seven Kill Staff, kekuatan semburan api sihir ini masih tidak kecil. Bahkan geladak kapal terciprat oleh beberapa percikan api yang berserakan. Untungnya, kekuatannya tidak besar, dan masih di laut, dan kabutnya terisi. Ini mengurangi kekuatan selanjutnya dari nyala api ajaib. Jika bukan karena waktu seperti itu, bahkan jika Zheng Xiaoyu telah mengendalikan kekuatan api sihir meledak mungkin ada banyak orang yang terluka di kapal. Tetapi sekarang ini jauh lebih baik, tetapi hanya beberapa orang yang telah dibakar oleh Mars, dan itu tidak masalah. Melihat bayangan gelap di sisi lain, dia terkena ledakan api iblis ini, langsung terluka, dan langsung ditarik ke laut. Bagi bocah laki-laki itu, bayangan itu telah sepenuhnya diabaikan. Tampaknya semburan api ajaib ini membuatnya terasa. Melihat bocah laki-laki itu terlempar ke udara oleh bayangan, Zhu Hengyu bergegas maju dengan panah, dan seorang bocah lelaki menarik kembali ke atas kapal. Bocah laki-laki itu diselamatkan dan ibunya bergegas maju dan memeluknya.
Bocah kecil itu sedikit terluka, tidak hanya oleh bayangan tetapi juga oleh Yu Wei dari nyala api sihir Zheng Xiaoyu. Tapi Zhu Hengyu bukan waktunya untuk peduli tentang ini. Setelah kembali ke Pulau Tianmo, energi sihir Zhu Xiaomei dapat direkonsiliasi dan segera disembuhkan. Bayangan apa ini yang membuat Zhu Hengyu merasa merepotkan sekarang? Apakah ada yang tahu apa yang terjadi? Zhu Hengyu berteriak keras ke arah kerumunan sambil merasakan aliran energi magis di sekitarnya. Dia berharap seseorang di kapal itu tahu apa yang sedang terjadi. Tapi tidak ada yang bisa menjawab Zhu Hengyu. Para imigran di atas kapal adalah bagian bawah dari Pulau Haihui yang miskin, mereka tidak pernah mengalami situasi yang aneh. Dan mereka yang mengalami situasi aneh ini pasti telah membunuh lautan, bagaimana mereka bisa menjawabnya? Dan tidak ada orang lain di kapal yang mengalami situasi ini. Jika beberapa prajurit di bagian 30 dari tubuh iblis tahu, mereka akan segera memberitahu Zhu Hengyu segera. Setelah menunggu beberapa napas, tidak ada yang menjawab pertanyaan Zhu Hengyu. Dia juga mengerti bahwa orang-orang di kapal itu sama seperti dia dan tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Namun, menurut spekulasi Zhu Hengyu, tampaknya satu hal sekarang dikonfirmasikan, yaitu, jangan dengan santai mendekati sisi kapal. Mengetahui hal ini, untuk memastikan keamanan para imigran ini, Zhu Hengyu meminta Zheng Xiaoyu untuk mengatur para pejuang 100 setan dan 30 segmen untuk mengelilingi para imigran itu. Pada saat ini sebagian besar imigran di kapal telah memasuki kabin, hanya sejumlah kecil orang belum masuk. Para prajurit di bagian 30 dari tubuh iblis, di bawah komando Zheng Xiaoyu, mengepung kelompok-kelompok sipil ini, agar tidak membiarkan bayang-bayang memiliki kesempatan. Zhu Hengyu berdiri di haluan kapal, memegang pedang haus darah, dan berdiri melawan pedang di angin. Wajah serius Zhu Hengyu, alisnya berkerut, dan matanya terus mengamati laut di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia juga berusaha menemukan petunjuk sekecil apapun melalui afinitas magisnya. Hanya setelah bayangan hitam yang sangat cepat menghilang, seluruh laut menjadi tenang kembali. Pada titik ini semuanya kembali normal kecuali bahwa kapal tidak bisa bergerak. Hanya saja semua orang tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Pada saat ini suasana di kapal sangat tertekan. Semua orang menahan napas, takut bayangan gelap akan muncul dari suatu tempat dan menyeret diri mereka. Berdiri di haluan kapal, Zhu Hengyu telah mengerahkan semua akal sehatnya, berharap menemukan beberapa petunjuk di lingkungan yang tenang ini. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, pemandangannya sangat sunyi, dan suasananya menjadi semakin dan semakin tertekan. Beberapa warga sipil biasa merasa sedikit kehabisan napas. Tapi setelah bayangan itu menghilang, tidak ada lagi gerakan. Waktu berlalu dengan lambat, dan semua orang merasa tertekan pada saat ini. Zheng Xiaoyu merasa selalu mustahil untuk terus seperti ini, jadi dia mengambil 7 staf yang membunuh dan berjalan perlahan ke sisi kapal. Zhu Hengyu sekarang dapat merasakan segala sesuatu di sekitar kapal. Tentu saja, tindakan Zheng Xiaoyu ini juga sepenuhnya ada di matanya. Melihat langkah Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu langsung mengerti apa yang dia maksud. Zheng Xiaoyu akan mengambil inisiatif untuk menjadi umpan. Situasinya aneh saat ini, dan benar-benar membutuhkan seseorang untuk berdiri untuk memecah suasana yang sunyi dan aneh ini. Saya melihat ekspresi tenang Zheng Xiaoyu, dan perlahan-lahan berjalan ke sisi kapal. Melihat bahwa musuh tidak merespons, Zheng Xiaoyu sedikit mengernyit, dan kemudian mendesah sedikit. Lalu saya melihat Zheng Xiaoyu berbaring langsung di pagar di samping kapal. Ini sangat berbahaya. Postur Zheng Xiaoyu sangat berbahaya, dia benar-benar melepaskan kesempatan untuk melawan. Pada saat ini, jika bayangan itu tiba-tiba diserang, Zheng Xiaoyu pasti akan diambil seperti anak kecil itu. Sekarang siapapun yang sedikit lebih pintar telah menebak pikiran Zheng Xiaoyu. Mereka semua sangat mengagumi Zheng Xiaoyu. Sungguh keberanian bagi seorang wanita untuk berani melakukan umpan terang-terangan. Tapi orang-orang ini berpikiran buruk. Zheng Xiaoyu memang punya keberanian, tapi dia bukan pria pemberani. Dia berani melakukan ini saat ini hanya karena satu alasan. Itu adalah kepercayaan penuhnya pada Zhu Hengyu. Zheng Xiaoyu tahu bahwa jika ada yang salah di sisinya, Zhu Hengyu pasti akan tiba sesegera mungkin. Inilah sebabnya dia benar-benar berani melakukannya. Tepat ketika semua orang mengagumi Zheng Xiaoyu dan mengkhawatirkannya. Ada gerakan lain di laut. Saya melihat bayangan gelap dengan cepat keluar dari laut, berlari langsung ke arah Zheng Xiaoyu. Bayangan hitam ini mempelajari pelajaran terakhir, jelas lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan Zheng Xiaoyu, yang paling dekat dengan bayangan, gagal bereaksi. Pada saat ini semua orang hanya mendengar semburan air. Melihat bahwa Zheng Xiaoyu akan diseret oleh bayangan, dia mengatakan akan cepat atau lambat. Bayangan hitam lain dengan cepat muncul di depan Zheng Xiaoyu, menghalangi yang hitam muncul dari laut. Bayangan hitam ini adalah Zhu Hengyu. Kali ini Zhu Hengyu berkonsentrasi pada semua gerakan di sekitarnya. Sebelum Dark Shadow mencapai permukaan, dia melihat sedikit fluktuasi di dalam air. Oleh karena itu, meskipun Black Shadow telah mempercepat kali ini, itu masih tidak secepat Zhu Hengyu.
Bayangan di air jelas belum bereaksi, masih bergegas menuju Zhu Hengyu. Dia sebenarnya ingin mencoba menyerang Zhu Hengyu. Melihat bayangan gelap ini, Zhu Hengyu tampak serius, dan pedang iblisnya yang haus darah telah diayunkan. Saat pedang itu diayunkan keluar, sesaat Shen Luo Jianqi terbunuh menuju bayangan. Shen Luo Jianqi ini menggunakan kekuatan penuh Zhu Hengyu. Saya melihat bahwa bayangan hitam dipotong setengah oleh Zhu Hengyu langsung di udara. Tapi yang jelas, kali ini Zhu Hengyu tidak membunuh bayangan itu. Meskipun ia dipotong setengah oleh Zhu Hengyu, bagian berikut masih bisa bergerak secara fleksibel. Bayangan hitam merasa sakit, dan langsung kembali ke air. Tetapi separuh bayangan lainnya benar-benar hilang dari kendali bayangan, dan kemudian jatuh di geladak. Ini terjadi begitu cepat sehingga tak seorang pun kecuali Zhu Hengyu bisa merespons. Namun, setelah beberapa napas, semua orang merespons satu demi satu. Pada saat ini, semua bakat dapat melihat dengan jelas apa bayangan ini. Ternyata itu gurita. Zhu Hengyu memandangi tentakel gurita ini dan berkata dengan ringan. Orang-orang yang memiliki perbuatan baik itu juga ingin maju untuk menonton. Ada keramaian di kerumunan. Bagi orang-orang ini, monster tidak mengerikan tidak diketahui. Suasana tak dikenal dan tertekan tadi membuat semangat semua orang runtuh. Tetapi sekarang semua orang tahu bahwa itu adalah gurita, tidak hanya hati semua orang tidak dihancurkan. Itu bahkan lebih menakutkan. Jika itu hanya gurita biasa, tidak apa-apa. Tapi kali ini, apa yang mereka temui adalah gurita raksasa. Di laut ini, gurita raksasa bisa disebut iblis laut dalam. Zhu Hengyu menatap tentakel yang terputus olehnya, selalu waspada terhadap gerakan di sekitarnya. Segalanya benar-benar tidak mengejutkan Zhu Hengyu. Sama seperti semua orang ketakutan, bayangan lain keluar dari air dan meraung ke arah Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sudah lama merasakan, jadi dia tidak panik, dan bahkan sedikit cemoohan muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini Zhu Hengyu telah melepaskan hatinya. Selama itu tidak diketahui, maka banyak hal yang lebih mudah untuk ditangani. Melihat bayangan hitam yang melanda, Zhu Hengyu berbalik dengan pedang lain. Senjata Luo Jianqi sekali lagi menembus bayangan. Kemudian tentakel gurita lain dipotong oleh Zhu Hengyu. Kali ini Zhu Hengyu benar-benar membuat gurita besar marah. Saya melihat bahwa setelah tentakel ini diputus oleh Zhu Hengyu, beberapa tentakel muncul dari laut dan langsung menuju Zhu Hengyu. Untuk tentakel ini, Zhu Hengyu tidak takut sama sekali. Saya melihat bunga pedang yang indah di tangan Zhu Hengyu. Lalu Shen Luo Jianqi melonjak seketika. Tentakel itu bertahan dengan kekuatan Shen Luo Jianqi, dan terputus oleh Zhu Hengyu dalam sekejap. Kali ini, Zhu Hengyu benar-benar membuat gurita besar itu marah. Kulihat gurita besar itu langsung membuka kepalanya. Pada saat ini orang akhirnya melihat seluruh gambar gurita besar. Kali ini, seseorang akhirnya berteriak. Monster kristal gurita perak gigi. Seseorang di kerumunan memanggil nama binatang laut secara langsung. Begitu namanya keluar, Zhu Hengyu langsung memikirkan semua informasi tentang monster gurita bergigi perak abu-abu ini. Monster 8 cakar bergigi kristal perak, binatang laut dalam, dengan 8 tentakel. Gigi kristal perak-perak dewasa memiliki tubuh besar dengan 8 cakar, dan kekuatannya setara dengan kekuatan lebih dari 40 bagian tubuh sihir. Karakteristik Yin Wang Jingfang Bagua adalah tentakelnya. Meskipun tentakelnya tidak keras, mereka kuat. Ini menjelaskan mengapa kapal kargo Zhu Hengyu berhenti secara tak terduga di tengah laut. Itu karena kapal kargo diseret oleh gurita gigi kristal perak dengan tentakel. Selain kekuatan yang tak terbatas, 8 tentakel ini memiliki fitur yang sangat penting, yaitu, generasi tanpa batas. Namun, generasi ini membutuhkan waktu tertentu, biasanya membutuhkan beberapa napas sebelum tentakel yang terputus dapat tumbuh kembali. Jadi, melihat tentakel yang jatuh di tanah, Zhu Hengyu tidak berani bersantai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.